Halo gengs, gue Ocha. Jadi kalau kalian udah lama suka keyboard, kalian pasti tahu ada yang namanya keyboard custom di mana harganya itu bisa mahal banget. Contoh paling gampang, Noir kemarin ini ada keyboard custom mereka yang harganya itu udah bisa sampai 3 jutaan lebih. Dan kalau kalian ada lihat video gue di mana gue cobain keyboard dari paling murah ke paling mahal, di situ gue ada cobain keyboard yang harganya sampai 6 juta. Nah, di depan gue ini ada keyboard yang harganya itu sampai 3 juta. Mungkin kalian bertanya ya, loh Ca, lu kan udah pernah cobain keyboard custom yang harganya sampai 6 juta ya. Kenapa kaget sama keyboard yang 3 juta? Jadi, ini adalah keyboard gaming pre-built yang bahannya juga nggak dari besi, ini dari plastik biasa aja. Nggak ada hot swap dan nggak ada dongle juga kayak keyboard-keyboard zaman sekarang. Nggak ada hot swap juga. Dan keycapsnya juga keycaps generic gaming keyboard biasa aja ya. Dan harganya 3 juta. What? Jadi keyboard ini itu adalah SteelSeries Apex Pro Mini. Dan sebenarnya sebelum kita bilang produk ini tuh overpriced ya, kita mesti ngerti dulu si SteelSeries-nya itu sebagai company seperti apa. SteelSeries adalah sebuah brand yang udah selalu fokusnya itu di dunia e-sport gaming ya. Bahkan mereka juga klaim kalau semenjak tahun 2021, kebanyakan profesional yang menang di e-sport itu pakainya barang SteelSeries dibanding brand lain. Ya samalah kayak pemain bola gitu, mereka pakai sepatu yang model apa gitu, pastinya banyak orang yang pengen juga sepatu yang persis kayak gitu juga. Dan itu juga bisa lah bikin produknya itu nilainya jadi lebih mahal. Dan gue yakin SteelSeries juga udah sangat familiar di mata-mata orang yang fans berat sama dunia e-sport gaming ini. Dan itu bisa lah jadi salah satu faktor yang bikin produk mereka itu jadi lebih premium harganya. Dan hal lain yang menurut gue bikin keyboard itu jadi lebih mahal, gue rasa ada di switch-nya. Switch-nya ini mereka pakai model sendiri yang namanya OmniPoint. Jadi itu adalah sebuah switch yang optikal. Beda sama switch yang biasa kita lihat kayak Gateron Yellow atau Gateron Brown gitu. Dimana di dalamnya itu ada gold leaf gitu yang bakal kena kontak untuk nge-trigger pas kita pencet switch-nya itu. Optical switch ini bisa punya response times yang lebih kenceng gitu. Bahkan ini kita bisa atur juga actuation point-nya sampai 0,2 mm aja. Kita bakal balik lagi ke switch-nya ya. Coba kita bahas dulu soal keyboardnya gitu loh. Feeling ketiknya kayak gimana dan lain-lain. Untuk rasa pencetnya sebenarnya lumayan halus sih. Ini tipenya linear, mirip-mirip kayak switch yang udah di prelook kayak Jwick Black gitu. Dimana kalau kita dengerin baik-baik, kita nggak bakal terlalu denger suara kasar-kasarnya gitu loh. Jadi ya sebenarnya gue lumayan suka-suka aja lah. Stabilizer itu terlihat kering sih, sangat standar ya kayak keyboard-keyboard gaming pada umumnya. Keycapsnya ini ada tekstur kasar-kasarnya yang gua suka sih, tapi ini tipe keycaps yang sangat generik di dunia keyboard gaming yang menurut gua sih agak sedikit jelek ya. Double shot see-through buat RGB-nya bisa lewat, ada printing function keys-nya di samping sini yang menurut gua sih lumayan butuh ya biar kita bisa ingat pencetnya yang mana aja. Dan untuk pengalaman ketiknya sih ini mirip keyboard-keyboard yang dari tahun 2019-2020 itu loh. Ya sangat biasa banget sih, suaranya juga agak sedikit cempreng-cempreng gitu. Ya, di dalam keyboard ini ada besi pemberat gitu yang gue cukup kaget juga ya, dan masing-masing besinya itu sekitar 64-65 gram gitu lah beratnya. Lumayan juga sih, kalau nggak ada ini keyboardnya bakal kerasa enteng banget. Di bawahnya ini ada adjustment fit dan juga ada kayak kompartemen kecil gitu buat keycap spooler. Dan secara keseluruhan ini kualitasnya nggak kerasa 3 juta sih. Kalau kalian ingat sama Fantech MaxFit 61 yang harganya 500.000 itu, kalau gua tutup mata dan coba pegang-pegang keyboardnya, kayaknya gua mungkin nggak tahu perbedaannya apa sih. Oke, coba kita balik ke switch OmniPoint-nya tadi. Dan switch-nya ini di dalam software-nya kita bisa atur actuation point-nya serendah 0,2 mm sampai 3,8 mm. Nah, untuk perbandingan, switch kayak Gateron Yellow itu actuation point-nya di 2 mm. Artinya kita harus pencet sedalam 2 mm dulu, baru switch-nya itu kepencet. Sedangkan ini bisa sampai 0,2 mm. Dan itu cepet banget loh. Kalau kita cuman pegang-pegang switch-nya doang, itu udah kepencet. Dan yang bikin enaknya lagi, kita bisa atur satu-satu switch-nya yang mana aja. Jadi kita bisa atur misalkan WASD-nya aja yang lebih cepet di antara yang lain. Atau misalkan kalian kalau main game ada suka switch yang suka nggak sengaja kepencet gitu kan, kita bisa atur dia jadi lebih dalam gitu. Mungkin maksimum sampai 3,8. Jadi kita harus bener-bener pencet banget baru itu kepencet. Jadi menurut gue ini adalah fitur yang sangat menarik dan cukup keren ya. Dan ya gue bakal jujur aja, kita nggak bakal bisa dapetin di keyboard kayak
keyboard custom kayak gini loh. Dan setelah gue otak-atik keyboard ini, gue jadi keinget sama satu keyboard lagi di luar sana yang namanya Wooting Keyboard, yang belakangan ini juga ada beberapa dari tech YouTuber lain suka bikin reviewnya ya. Dan si Wooting Keyboard itu ada satu fitur yang menurut gue sayang banget si SteelSeries ini nggak punya, yaitu adalah namanya Rapid Trigger. Dan Rapid Trigger ini tuh artinya pas kita mulai angkat jari kita dari switch-nya, itu langsung balik lagi ke reset. Dan secara teori, Rapid Triggers itu ditambah sama actuation point yang bisa serendah 0,2 mm ini, bakal bikin keyboardnya jadi super kenceng banget untuk main game. Terutama game-game FPS kayak Apex Legends gitu yang gue pribadi juga suka main. Si Ali dari Optimum Tech juga udah bikin reviewnya soal si Wooting Keyboard itu, dan dia udah jelasin soal Rapid Triggernya dan apa efeknya di dalam game ya. Jadi kalian boleh nonton, gue bakal kasih linknya di bawah. Kayak contoh di Apex, gue rasa sih bakal kebanyakan orang bakal ubah scroll wheel-nya itu jadi spacebar dan juga W. Kayak gue pribadi, scroll ke belakang itu adalah spacebar, dan scroll ke depan itu adalah W. Dan menurut gue pribadi, ini tuh hampir mirip sama fitur Rapid Trigger itu yang ada di Wooting Keyboard. Karena sekarang kalau kita scroll, nggak ada lagi delay dari jari kita naik ke atas dulu untuk stop pencet switch-nya. Begitu kita selesai nge-scroll wheel-nya, berarti kita udah stop pencetnya. Makanya hal kayak wall jump itu perlu banget pakai scroll wheel, dan kalau kalian pengen movement kalian susah dipredik sama musuh ya, wall jump itu bisa membantu banget. Bisa aja wall jump pakai spacebar biasa, tapi menurut gue sih bakal lebih susah. Sama juga kayak tap strafe yang menurut gua nggak mungkin banget tanpa pakai scroll wheel ini. Jadi tap strafe itu simpelnya hanya sebuah gerakan untuk belok kiri dan kanan atau ke belakang gitu, tanpa ilangin momentum kecepatan di awal yang kita lari. Dan tap strafe itu nggak bakal bisa dilakuin kalau kita cuma pencet W. Karena kita mesti juga pencet D atau A gitu, tergantung kita mau ke kiri atau ke kanan. Dan switch-nya itu nggak boleh overlap. Makanya kita pakai scroll wheel karena dia nggak bakal overlap. Dia instan ke actuate-nya, dan instan juga stop-nya. Jadi menurut gua sebenarnya fitur Rapid Trigger itu yang kayaknya lebih penting ya daripada actuation point-nya ini. Ini secara default itu di 1,8 mm. Jadi ya lumayan standar lah, dan menurut gua sih udah cepet-cepet aja sih untuk sebuah keyboard ya. Nah, selain itu fitur lain yang ada di keyboard itu adalah dual key binding, di mana kita bisa set satu switch untuk ada dua fungsi gitu, tergantung kita pencetnya sedalam apa. Untuk demonstrasi aja, ini kalau gue pencet W sampai 0,5 mm, dia bakal ya kayak W biasa aja untuk jalan ke depan. Tapi kalau gue bottom out sampai ke bawah, sampai 3,8, dia bakal berubah jadi kontrol. Dan kita bisa set juga mau jadi apapun. Nah, menurut gue fitur ini agak gimmick sih, karena gue juga belum bisa lihat senario apa di mana kita butuhin fitur itu ya. Jadinya gue sih nggak pakai juga ujung-ujungnya. Kalau mungkin kalian kepikiran fitur itu bakal berguna di game yang kalian main, mungkin coba tulis di komentar di bawah. Oke, jadi kayak gitu aja sih keyboardnya, dan sebenarnya bisa ganti-ganti actuation point ini ya. Menurut gua memang berguna sih dalam game, karena secara teori juga kita bisa dapetin response time yang lebih cepat dibanding sama keyboard mechanical biasa. Tapi selain itu, ini keyboard yang masih bisa dibilang lumayan normal aja sih, apalagi kalau di mata orang-orang yang lagi mulai demen keyboard nih. Ini bisa dilihat mungkin fiturnya agak sedikit kurang ya, karena nggak bisa hot swap gitu kan, nggak bisa ganti-ganti switch, nggak bisa wireless, bukan south facing, dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau mau ngomongin secara software sih, ini fiturnya jauh lebih banyak dibanding keyboard-keyboard lain di luar sana, terutama keyboard lokal juga. Software-nya udah jelas lebih enak lah untuk ditelusuri. Ini keys-nya juga gampang banget untuk di-remap sesuai yang kalian mau. Function button juga bisa diganti, kayak gue ganti function button jadi caps lock di sini, tapi entah kenapa function button yang original jadi disable gitu. Jadi gua tukeran aja, ini function, ini caps lock. Sebenarnya ada versi yang wireless ya, dan gua cek itu harganya $279 atau rupiahnya itu 4 juta. What? Jadi ya kayak gitu aja keyboardnya. Gimana menurut kalian? Harga 3 juta tapi keunggulannya ya lebih kenceng lah daripada keyboard mechanical lain di luar sana. Kalau kalian mungkin sweaty gamers gitu yang biasa orang bilang, ya bisa-bisa aja sih ini gue lihat kalian tertarik sama produk kayak gini. Buat gue pribadi sih gue lebih tetap sama keyboard sehari-hari gue ini aja, si KBD 67 Lite. Ya karena gue main juga casual banget ya, gue nggak kompetitif banget gitu, nggak mesti
yang punya yang terbaik, tercepat dan lain-lain. Jadi ya produk-produk seperti ini yang gaming gitu nggak terlalu menggoda diri gue sih, dan juga ya harganya mahal banget. Tapi ya itu aja, gue penasaran banget sama pendapat kalian soal keyboard ini dan harganya dan fiturnya yang kita dapat gitu. Coba tulis di komentar di bawah. Dan ya kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye.